Oke, bab 3 skripsi, dengar namanya aja kadang udah bikin pusing kan? Metodologi, kedengarannya kaku, ribet, dan ya, ngebosenin. Tapi gimana kalau saya bilang justru disinilah bagian paling serunya. Ini bukan cuma soal aturan, tapi soal strategi. Hari ini kita bakal bongkar bab 3 ini, ubah yang tadinya momok jadi blueprint proyek keren kalian. Yuk kita mulai? Nah, ini dia. Coba deh bayangin skripsi kalian itu kayak project startup. Kalian punya ide aplikasi yang gila-gilaan, keren banget pokoknya. Tapi ide doang kan nggak cukup. Kalian butuh proposal kerja yang solid buat ngeyakinin investor, ya kan? Nah, bab 3 itu, ya proposal kerja itu. Ini cara kalian bilang ke dosen penguji. Pak Bu, ini bukan cuma hayalan. Ini rencana matang bisa dikerjain dan hasilnya bakal jelas. Oke, jadi intinya apa sih metodologi penelitian di bidang kita, Infokom? Gampangnya gini, ini adalah jawaban atas pertanyaan, gimana cara lo bikin ini? Udah, sesimpel itu. Tapi jawabannya harus detail ya, bukan cuma nyebutin, oh pakai PHP. Bukan, ini tuh strategi lengkap dari A sampai Z. Dari ide mentah di kepala kalian, sampai jadi aplikasi yang beneran bisa diklik dan jalan. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita bedah fondasinya dulu, apa aja yang wajib ada. Terus, kita belajar cara ngumpulin bahan bakunya, yaitu data. Ketiga, ada trik keren buat bikin alur kerja visual. Dan terakhir, puncaknya, kita praktek langsung pakai metode CO-Press. Udah siap? Langsung aja kita gas. Yuk kita masuk ke bagian pertama, blok bangunan inti. Anggap aja ini kayak checklist utama yang nggak boleh kelewat kalau mau bab 3 kalian kokoh. Lihat tabel ini. Ini tuh persis kayak daftar bahan di buku resep masakan. Semua harus jelas di awal, nggak bisa ngasal. Misalnya, jenis penelitiannya apa nih? Mau R&D yang bikin produk baru atau cuma studi kasus? Terus, data mau dapat dari mana? Wawancara, kuesioner? Nah, yang paling penting juga, nanti sistemnya mau diuji gimana? Pakai black box yang cuma lihat input-outputnya atau white box yang sampai ngintip ke dalam kodenya. Semua ini harus dipatok dari awal, biar jelas arahnya. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh konkret aja ya. Misal, kalian mau bikin skripsi tentang sistem buat milih dosen terbaik. Nah, kita pecah nih. Jenis penelitiannya, R&D, karena kita develop sistem baru. Metodenya pakai apa? Kita pakai Kopras. Toolsnya, standar lah ya, PHP, MySQL, mungkin desainnya pakai Figma. Terus ngujinya gimana? Pakai black box testing. Jadi kita cuma peduli fiturnya jalan atau enggak. Tuh kan kalau pakai contoh langsung kebayang jelas. Oke, kerangka udah kebentuk. Sekarang kita butuh isinya. Bahan baku utamanya, yaitu data. Ini krusial banget. Ingat, sistem kalian secanggih apapun, kalau data yang dimasukin itu sampah, ya keluarannya bakal sampah juga. Garbage in, garbage out. Terus gimana cara dapat data yang bagus? Kuncinya satu, jangan cuma pakai satu cara. Istilah kerennya itu triangulasi. Jadi kita gabungin beberapa metode. Misalnya nih, kita wawancara Kaprodi buat tahu apa sih yang dibutuhin. Terus kita observasi langsung, lihat proses pemilihan dosen yang sekarang gimana. Jangan lupa, gali juga dokumen-dokumen lama. Terakhir, sebar kuesioner ke mahasiswa buat dapat data angka yang jelas. Makin banyak sudut pandang, makin kuat penelitian kalian. Oke, rencana ada, bahan baku ada. Nah sekarang, gimana caranya kita nunjukin semua itu dalam satu gambar yang gampang dimengerti? Kita butuh semacam peta, sebuah workflow visual, biar siapapun yang baca, termasuk dosen penguji, langsung klik dan paham alur kerja kita dari awal sampai akhir. Tapi, bikin flowchart itu kan, jujur aja, kadang nyebelin dan makan waktu. Geser-geser kotak, narik-narik garis. Belum lagi kalau salah, ulang dari awal. Capek kan? Nah, tenang. Di sini saya mau kasih lihat satu trik canggih yang bakal ngubah total cara kalian bikin diagram. Siap-siap ya. Langkah pertama, gampang banget. Kalian tinggal buka asisten AI, terus curhat aja. Tulisin perintah atau prompt yang jelas, jelasin alur penelitian kalian pakai bahasa biasa aja, nggak usah pakai bahasa teknis yang ribet. Dari mulai studi literatur, kumpulin data, sampai pengujian. Persis kayak yang kalian lihat di contoh ini. Dan boom, AI-nya langsung ngeluarin kode kayak gini. Ini namanya kode Plant UML. Kelihatannya mungkin serem ya, tapi santai. Kalian gak perlu pusingin atau ngertiin ini sama sekali. Anggap aja ini resep rahasia yang udah dibikinin otomatis. Tugas kita tinggal masak resep ini. Langkah terakhir, ini bagian sulapnya. Copy semua kode tadi, terus paste ke tools gratisan kayak diagrams.net. Dan tada! Langsung jadi flowchart profesional yang rapi kayak gini. Instan! Coba bayangin, dari beberapa kalimat curhatan tadi, kita bisa dapat diagram sekeren ini. Gila, hemat waktu banget kan? Tapi tunggu dulu. Ini nggak cuma buat bikin alur penelitian umum loh.
Trik ini bisa kalian pakai juga buat ngejelasin hal-hal yang lebih teknis dan rumit, misalnya algoritma atau metode perhitungan spesifik yang kalian pakai di skripsi. Keren kan? Nih, contohnya lagi. Kita tinggal minta AI tolong bikinin flowchart buat algoritma CeoPress dong. Dia kasih kodenya, kita copy paste, dan jadi deh diagram alir yang super detail kayak gini. Ini bakal jadi senjata ampuh banget pas sidang, waktu kalian harus ngejelasin bagian paling rumit dari skripsi kalian. Oke, fondasi udah, data udah, peta visualnya juga udah jadi. Sekarang, waktunya kita lihat semua ini beraksi. Kita masuk ke bagian terakhir, praktek langsung metode COPRS pakai studi kasus beneran. Semua perhitungan itu selalu dimulai dari sini, data mentah. Di contoh kita, datanya itu hasil kuesioner dari mahasiswa. Jadi ada 5 dosen yang dinilai berdasarkan 5 kriteria. Nah, angka-angka inilah yang jadi bahan baku utama yang bakal kita olah. Nah, disinilah dapur pacunya mulai bekerja. Data mentah tadi kita masak pakai metode COPRAS. Ada langkah-langkah matematisnya, kayak normalisasi matriks, terus pembobotan. Nggak usah pusing sama istilahnya. Intinya gini, proses ini tujuannya buat bikin semua penilaian jadi apple lawan apple, biar adil. Jadi skalanya disamain, dan setiap kriteria dikasih bobot sesuai tingkat kepentingannya. Dan setelah semua proses hitung-hitungan yang rumit tadi, inilah hasilnya. Tada! Kita dapat skor akhir buat tiap dosen, dan yang paling penting, sebuah ranking yang jelas. Lihat kan? Kita berhasil ngubah data yang tadinya mungkin kelihatan acak dan subjektif, jadi sebuah kesimpulan yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, inilah dia kekuatan dari sebuah metodologi yang benar. Dia itu kayak mesin ajaib. Kita masukin masalah yang rumit dan abu-abu, misalnya pertanyaan siapa sih dosen terbaik? Terus mesin ini proses semuanya, dan keluarannya adalah sebuah solusi yang jelas, terstruktur, dan yang pasti berdasarkan data. Bukan lagi pakai perasaan atau katanya. Nah, sekarang kalian udah pegang blueprint-nya. Kalian udah tahu kerangka kerjanya, bahkan udah dapat trik-trik buat ngebut. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, gimana ya caranya? Pertanyaannya sekarang buat kalian adalah, masalah apa yang mau saya selesaikan? Di luar sana banyak banget masalah yang nunggu solusi-solusi cerdas dari kalian. Jadi, selamat